lagi kita mau katakan, oh Yesus, Engkau yang sanggup jamah kami Tuhan, Engkau yang sanggup tolong kami Tuhan. Kami mau buka hati, kami mau beri hati. Oh Yesus, beri hatiku. Saudara, firman Allah pada pagi hari ini kami ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Satu ekor kita akan baca bersama-sama. Saya akan mengatakan Bapak Ibu mungkin bisa memperhatikan di kitab saudara masing-masing. Demikian bunyi firman Allah. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan telah turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Di sini perkataan firman Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi, bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan puncak dari kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa-kuasa kita. Kebangkitan Yesus merupakan puncak kemenangan atas segala kuasa-kuasa dosa. Saudara, kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa dosa itu diperuntukkan bagi gereja-gereja Tuhan yang sempurna. Bahwa kemenangan Tuhan Yesus atas dosa itu diperuntukkan kepada gereja-gereja yang sempurna. Saudara kekasih, bukan suatu kebetulan
waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, itu pertama-tama yang dijumpai Yesus adalah para wanita, bukan para pria. Ya. Ini suatu kejadian, bukan suatu kebetulan, bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, yang pertama-tama dijumpai oleh Tuhan Yesus adalah para wanita atau para perempuan, bukan laki-laki. Apakah para laki-laki ini tidak layak untuk dijumpai Yesus pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati? Apakah tidak ada? Apakah tidak berkenan? Bukan seperti itu. Saudara, dalam Perjanjian Baru, bahwa wanita atau perempuan itu digambarkan sebagai gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Wanita atau perempuan dalam Perjanjian Baru itu digambarkan sebagai gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Di dalam kitab Wahyu dituliskan bahwa gereja-gereja Tuhan di akhir zaman itu merupakan calon mempelai wanita, dan Yesuslah sebagai calon mempelai pria. Nah, saudara, ini artinya bahwa kemenangan Yesus atas segala kuasa dosa hanya diperuntukkan kepada gereja-gereja Tuhan, bukan yang lain. Kuasa kebangkitan Allah, kemenangan Yesus hanya diperuntukkan kepada para wanita atau yang disebut gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Nah, saudara, patutlah kita bersyukur kepada Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai gereja-gereja Tuhan di akhir zaman, kita sebagai calon mempelai wanita Yesus, kita sudah dipersiapkan akan kemenangan Yesus yang sangat luar biasa. Sehingga kelak nanti, kalau Yesus datang yang kedua kali, kita sebagai gereja-gereja Tuhan tidak akan mengalami suatu kebinasaan. Saudara, patut kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita sebagai umat yang seharusnya kita mati karena dosa, namun karena kemenangan Yesus atas segala kuasa dosa, kita diberikan kuasanya, diberikan kemenangannya, agar kita tidak mengalami suatu kebinasaan yang abadi. Nah, saudara, sekarang yang perlu kita perhatikan, juga perlu kita ketahui, wanita yang seperti apa atau gereja-gereja Tuhan yang seperti apa yang layak menerima kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Wanita yang seperti apa? Gereja-gereja Tuhan yang seperti apa yang layak untuk mendapatkan kemenangan daripada Tuhan Yesus? Saudara, kalau saudara perhatikan dalam bacaan 1 Petrus tadi, itu ada beberapa hal yang kriteria yang akan membawa gereja Tuhan atau wanita, calon mempelai wanita Allah yang berhak menerima kuasa kemenangan Yesus. Yang pertama, saudara, wanita atau gereja Tuhan yang berhak menerima kemenangan Yesus adalah wanita yang memiliki kasih, atau wanita gereja Tuhan yang mengasihi akan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita baca di dalam Lukas 23 ayat 27 dikatakan, Lukas 23 ayat 27 dikatakan, sejumlah besar orang mengikuti dia. Perhatikan, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia.
bukan pria yang menangisi Yesus disalib. Bukan kaum pria yang menangisi Yesus ketika disiksa, tetapi para wanita atau para perempuan. Saudara kekasih, ketika Tuhan Yesus disalib, yang menangisi Tuhan Yesus adalah para wanita, bukan para pria. Saudara, sangat tidak mungkin ya jika seseorang itu membenci orang lain, kemudian orang yang dibenci itu meninggal, terus orang itu menangis. Tidak mungkin, saudara. Pastilah jika seseorang itu mengasihi orang lain dan orang yang dikasih itu meninggal, pasti orang itu akan menangis. Nah, ini membuktikan, saudara, bahwa para wanita itu saat itu benar-benar mengasihi, mencintai akan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus disiksa, bahkan sampai disalib, yang meratapi, yang menangisi adalah para wanita, bukan para pria. Nah, saudaraku yang kekasih, begitu besar rasa cinta kasihnya para wanita saat kepada Yesus, sehingga Yesus ketika disalib disiksa, dia meratap dan menangis. Sebab itulah Yesus ketika bangkit yang ditemui bukan para pria, tetapi para wanita. Karena para wanita memiliki kasih setia kepada Yesus yang tidak dapat diukur oleh apapun juga. Saudara, demikian juga kita sebagai gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini, kita akan dijumpai Yesus kalau kita memiliki kasih, mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Saudara kasih, kami tidak tahu apakah sampai saat ini di dalam hati kita masih ada kasih kepada Tuhan, masih ada kesetiaan kepada Tuhan. Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Saudara, kalau kita ingin dijumpai yang pertama oleh Yesus, mari kita telah dari para perempuan tadi, saudara. Dia memiliki kasih yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih, dalam surat Efesus 5 ayat 1-2 di sana juga diperjelas, ya. Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ternyata kasih, saudara, itulah yang membuat hidup kita ini berkenan di hadapan Allah. Saudara, mari saudara, di saat-saat yang semakin hari semakin sulit, semakin berat, janganlah kasih kita kepada Allah ini menjadi kendor. Dan yang kedua, saudara, wanita yang seperti apa yang berhak untuk mendapatkan kemenangan dari Allah, yaitu wanita yang memiliki keberanian, saudara. Wanita yang memiliki keberanian. Saudara, walaupun wanita itu identik makhluk yang lemah, ya, tapi memiliki keberanian yang luar biasa dalam konteks firman Tuhan. Ya. Saudara, siapakah yang mengikuti Tuhan Yesus mulai Yesus disiksa sampai disalib di atas Golgota? Siapa yang mengikuti sampai ke sana, saudara? Bukan pria, saudara, tetapi adalah para wanita. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes 19 ayat 25 dikatakan, Yohanes 19 ayat 25 dikatakan, dan ketika salib Yesus,
berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ya, Marta, Maria ibunya Yesus, ya, Maria Magdalena, Maria istri Klopas. Bukan berbiasa. Saudara, pekerjaan ini bukan pekerjaan yang enteng, saudara. Ya. Ketika Tuhan Yesus disalib, dia menghantarkan sampai Yesus mati di atas kayu salib. Kemana para pria, saudara? Termasuk Rasul Petrus saat itu bisa juga bersembunyi, saudara. Ya. Bahkan Petrus pernah menghujat Allah. Aku tidak mengamukan. Tetapi para wanita, saudara, begitu beraninya, saudara, dia menghantarkan Yesus mulai disiksa sampai disalib di gunung Golgota, saudara. Yang kedua, siapa yang pertama-tama datang ke kubur Yesus pada pagi hari? Kalau kita baca dalam Yohanes 20 ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dikatakan pagi-pagi benar, saudara. Saudara, kalau menurut ukuran jam, itu kalau dikatakan pagi, itu mulai jam 1, jam 1 siang, jam 1 pagi, sudah dikatakan pagi. Di sini dikatakan pagi-pagi benar, berarti saat itu keadaan masih gelap. Mungkin para wanita di sini berani ya, kayak jam 2 malam ke kuburan situ jalan-jalan. Ada yang berani. Saudara, cerita. Kalau beberapa waktu yang lalu, Pak Ketua RT 13 itu punya hajat di rumahnya. Jalan ditutup, saudara, mulai dari rumahnya Ibu Sari sampai ke rumahnya Ibu bukan ditutup, sehingga jalan tak basah ke jalan sungai menuju ke Manggur tak bisa. Nah saat itu saya mau ke desa Manggur, saudara, malam-malam saya jam 7, saudara. Saya mau lewat ke sana terlalu jauh, saudara, sehingga saya malam-malam jam 7 itu lewat belakangnya poliklinik, saudara. Berganti situ kan bagus, di batu belakang kuburan. Saya lewat situ, saudara. Tidak seperti biasanya, saudara. Saya tipe orang yang kendal, saudara, gak takut, saudara. Tapi saat itu, saudara, ketika saya baru turun masuk ke kuburan, jika saya besar, saudara, leher besar, gak tahu ada apa. Saya lihat kanan kiri gak ada apa-apa, cuma kuburan, ini kuburan gak ada apa-apa. Tapi leher saya menjadi besar, saudara. Rasa dia macam sekarang. Itu jam-jam 7. Nah, sini dikatakan pagi-pagi benar, para wanita ini, saudara, datang ke kubur Yesus. Benar-benar para wanita yang memiliki satu keberanian yang sangat luar biasa. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja-gereja Tuhan, harus mempunyai satu keberanian, saudara. Bukan keberanian yang bersifat brutal, bukan, saudara, tetapi keberanian untuk melakukan setiap kehendak firman Allah. Kita perlu keberanian, saudara, untuk menolak segala ajaran-ajaran kebencian. Saudara, saat yang paling viral adalah ajaran kebencian, saudara. Kita sebagai gereja pada akhir zaman harus berani, saudara, melakukan kebenaran firman Allah. Harus berani menolak segala ajaran-ajaran kebencian yang sedang beredar di mana-mana. Iblis sudah memberikan ajaran-ajaran sangat amat. Kita sebagai gereja pada akhir zaman harus, saudara, memberi keberanian untuk melakukan setiap firman Allah, untuk menolak segala ajaran-ajaran yang membawa kepada satu kebencian, walaupun nanti kita harus menanggung resikonya, saudara. Saudara, memang kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini, kalau kita taat kepada Allah, kalau kita menolak ajaran-ajaran kebencian, memang kita akan dikucilkan, saudara. Ya,
kita itu akan mempunyai teman cuma sedikit, saudara. Ya, tetapi kalau kita tidak ada berani menolak ajaran-ajaran yang sesat, kalau kita tidak berani melakukan firman Allah, memang kunjungnya ke saudara. Ya, memang kunjungnya ke saudara. Ya, tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, saudara berani menolak akan ajaran kebencian dan berani melakukan firman Allah dalam dunia ini, pastilah Yesus akan memperhitungkan kepada kita seperti para wanita. Dia berani, saudara, mengikuti Yesus sampai di bukit Golgota dan berani untuk mendatangi kubur Yesus pada pagi tenang. Dan yang ketiga, saudara, wanita yang seperti apa yang berkenan mendapatkan kemenangan Yesus adalah wanita yang memiliki kerelaan hati untuk berkorban bagi Yesus. Kerelaan hati untuk berkorban bagi Yesus. Saudara, kalau kita baca dalam Markus 14 ayat 3, Markus 14 ayat 3 katakan, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu kualam berisi minyak nawas murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buri-buri itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Sekali lagi, bukan pria, saudara, ya, yang rela berkorban untuk mengurapi Yesus. Artinya bukan gereja, bukan gereja-gereja yang sempurna yang rela, tetapi gereja yang sempurna, para wanita, para perempuan itulah yang memiliki kerelaan hati untuk berkorban. Mungkin Bapak, mungkin ibu rumah tangga ya, walaupun kesel ini, saudara, kalau sudah rasa tanggung jawab yang menjaga anak, masak dan sebagainya pastilah dilakukan oleh para wanita. Tidak memperhitungkan usaha saya sudah lelah, saya sudah payah bekerja, tidak, saudara. Tetapi para wanita dengan setia melakukan tanggung jawabnya, saudara. Ya, rela berkorban demi keluarga. Nah, kita pun demikian, saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai umat yang dipilih Allah, jika kita menghendaki agar kita dijumpai yang pertama oleh Yesus, mari kita bersikap seperti wanita dalam konteks firman Allah, ya, mempunyai kasih, ada satu keberanian untuk melakukan kehendak firman Allah, keberanian untuk menolak segala ajaran-ajaran sesat, dan memiliki kerelaan hati untuk selalu berkorban bagi Yesus. Itu sebabnya, saudara, ketika Yesus bangkit dari antara mati, yang dijumpai pertama kali adalah para wanita atau gereja-gereja Tuhan yang sempurna. Kalau kita menghendaki jamaah Tuhan, menghendaki kemenangan Yesus, mari kita belajar seperti wanita. Nah, saudara, apa yang didapat para wanita tersebut setelah dijumpai Yesus saat itu? Dalam ayat yang ke-8 dalam Injil Matius 28 tadi dikatakan, para wanita tadi merasakan sukacita yang besar. Ya, dalam ayat yang ke-8, ayat ke-9 dikatakan, hubungan para wanita ini dengan Yesus semakin akrab, di mana ketika dia berjumpa dengan Yesus, para wanita tadi memeluk Yesus, mencium kaki Yesus, menandakan satu hubungan Yesus dengan wanita itu semakin akrab. Dan yang ketiga, ayat ke-10, segala ketakutan atas dunia ini telah terhapuskan. Yesus mengatakan, jangan takut. Yang didapatkan wanita tersebut adalah ketakutan atas dunia ini telah terhapuskan. Saudara, saat ini kita semua, ya, manusia dikuasai dengan ketakutan. Baik ketakutan secara umum, dalam hal ini kita masih dicekam
oleh ketakutan namanya panik. Juga ketakutan secara pribadi, masalah secara pribadi masih sempat memberikan ketakutan kepada kita. Saudara, hanya ada satu cara agar segala ketakutan, baik ketakutan secara global, ketakutan secara pribadi, dapat kita kalahkan, dapat kita lalui hanya melalui kuasa. Sebab itu saudara, mari selagi kesempatan masih ada, mari kita belajar menjadi gereja Tuhan yang sempurna. Demikian firman Allah. Semoga firman Allah ini saling berkat bagi kita sekalian. Mari kita akan sudah